Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap orang sejak lahir, bersifat universal, wajib dihormati serta dijunjung tinggi oleh semua pihak. Perlindungan HAM telah diatur secara internasional dalam Deklarasi Universal HAM sejak 1948. Pemenuhan HAM turut menjadi kewajiban bagi perusahaan, tanpa terkecuali pelaku usaha di industri kelapa sawit. Implementasi HAM memungkinkan perusahaan untuk melindungi hak manusia yang terdampak oleh aktivitas operasionalnya, memberikan perlindungan terhadap risiko dan dampak hukum yang merugikan, sekaligus memelihara citra perusahaan. Meski demikian, risiko pelanggaran HAM bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti kesenjangan antar manusia, konflik sengketa lahan dan ketenagakerjaan, serta konflik dengan masyarakat lokal. Guna meminimalisir dampak pelanggaran HAM, perusahaan dan pelaku bisnis perlu memitigasi risiko tersebut dengan mengidentifikasi dan mengimplementasikan pendekatan serta instrumen HAM sesuai norma-norma yang berlaku nasional maupun internasional. Pada tahun 2011, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mempublikasikan United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights atau UNGP atau prinsip-prinsip panduan untuk bisnis dan HAM yang disetujui komisi dan delegasi berbagai negara termasuk Indonesia. UNGP menetapkan 3 pilar utama perilaku bisnis bertanggung jawab yang mempertemukan antara kepentingan bisnis dan HAM. Pertama, kewajiban dan komitmen nyata terhadap perlindungan HAM. Perusahaan wajib memiliki kebijakan khusus yang mengatur mengenai perlindungan HAM bagi setiap individu di perusahaan dan dipahami serta diterapkan semua pihak terkait. Kedua, perusahaan mencegah risiko negatif yang ditimbulkan dari aktivitas operasional melalui 4 langkah taktis, yaitu mengidentifikasi dampak dan risiko HAM di perusahaan, menindaklanjuti dampak dan risiko yang muncul dengan mengintegrasikan penerapan prosedur yang tepat dan proses yang efisien, memantau, mengukur, dan mengevaluasi kinerja penerapan HAM yang dilakukan, membangun komunikasi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan agar tercipta pemenuhan HAM yang efektif dalam setiap pengambilan keputusan. Ketiga, penyediaan fasilitas remediasi atau akses pemulihan yang efektif apabila terjadi indikasi pelanggaran HAM. Perusahaan wajib memfasilitasi korban dalam memperjuangkan hak-haknya secara optimal dengan menyediakan saluran pengaduan dan penanganan keluhan, juga pendampingan yang dapat diakses para pihak yang terdampak. Demi menjunjung HAM, Sinarmas Agribusiness and Food sebagai perusahaan kelapa sawit bertanggung jawab telah meningkatkan kapasitas praktik bisnis yang bertanggung jawab dengan 7 langkah utama, yaitu memiliki serta memperkuat komitmen HAM yang dituangkan dalam kebijakan perusahaan, meningkatkan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia atau SDM perusahaan terhadap aspek HAM, memiliki mekanisme pengaduan dan keluhan atau grievance, termasuk sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system, yang terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan di operasional dan seluruh rantai pasok. Menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dan HAM yang efektif. Memfasilitasi dan menyediakan sarana komunikasi antara pemangku kepentingan perusahaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menyusun mekanisme pemantauan atau monitoring internal. Menyusun laporan keberlanjutan untuk mempublikasikan pencapaian perusahaan dengan berpedoman pada format pelaporan yang berlaku nasional maupun internasional. Melalui pendekatan multi-stakeholders, perusahaan memenuhi standar keberlanjutan sesuai sertifikasi yang berlaku di lingkup internasional, yaitu Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO. Selain itu, perkebunan kami di Indonesia telah bersertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO. Sejalan dengan target pemerintah yang mewajibkan seluruh perusahaan dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia bersertifikasi ISPO pada tahun 2025. Para pelaku industri kelapa sawit global bersama-sama menerapkan komitmen terhadap no deforestation, no peat, and no exploitation atau NDPE
atau tidak melakukan deforestasi, tidak membangun di kawasan gambut, dan tidak melakukan eksploitasi baik kepada pekerja maupun masyarakat. Komitmen ini dengan tegas mengatur pelindungan HAM dan turunannya. Di antaranya adalah adanya penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan atau padiatapa atau Free, Prior, Informed Consent atau FPIC dalam menginformasikan dan mengkomunikasikan setiap keputusan yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat. Hal ini agar masyarakat adat dan komunitas setempat bebas dari tekanan atau intimidasi atau Free dilakukan sebelum keputusan tersebut diterapkan atau Prior, memperoleh informasi dan pengetahuan yang cukup mengenai aktivitas dan dampaknya atau Informed, sehingga mereka dapat memberikan persetujuan maupun ketidaksetujuan terhadap penerapan keputusan tersebut atau Consent. Sinarmas Agribusiness and Food mengacu pada Golden Agri Resources atau GAR sebagai induk perusahaannya telah mengatur mengenai komitmen, kebijakan, serta prinsip HAM sebagai aspek utama dalam kebijakan sosial dan lingkungan GAR atau KSLG yang berlaku sejak 2015. KSLG adalah komitmen kami dalam menjunjung dan menegakkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia untuk semua pekerja, kontraktor, masyarakat adat, dan masyarakat lokal di semua operasi perusahaan. KSLG memuat 4 pilar prinsip keberlanjutan yang berlaku di lingkungan perusahaan. Pemenuhan aspek HAM telah diatur melalui pilar kedua dan ketiga, yaitu keberperanan sosial dan komunitas, serta lingkungan kerja dan hubungan industrial. Mewujudkan industri kelapa sawit yang bertanggung jawab membutuhkan upaya bersama dari seluruh pelaku industri maupun pemangku kepentingan. Untuk itu, kami mendorong agar setiap aktivitas usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip HAM yang berlaku dan praktik-praktik yang bertanggung jawab, agar tercipta iklim usaha yang aman, harmonis, dan berkelanjutan di industri kelapa sawit.